Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok pengantar ilmu komunikasi akan membahas komunikasi verbal dan nonverbal. Kelompok ini ada saya, Anggira Widias, Dewi Sularni Brutu, dan Meliana Nurutari. Materi yang akan kita bahas adalah komunikasi verbal dan komunikasi nonverbal. Komunikasi verbal yaitu menurut Mulyana 2005, simbol atau pesan adalah semua jenis simbol yang menggunakan satu kata atau lebih. Kata-kata adalah abstraksi realitas individual yang tidak mampu untuk bereaksi terhadap objek sehingga diwakili dengan kata-kata. Komunikasi verbal adalah komunikasi yang berbentuk kata-kata dalam bentuk tulisan ataupun tulisan dari kata-kata tersebut mengungkapkan perasaan, emosi, pemikiran, ide, gagasan, dan maksud kita. Komunikasi verbal terdiri dari dua jenis, yaitu komunikasi lisan, oral communication, yakni berbicara dan mendengar. Contohnya saat interaksi tatap muka atau elektronik, misalnya seperti yang saat ini kita lakukan yaitu Google Meet, Zoom atau video call, rapat, berpidato, konseling dan lain-lain. Kemudian yang kedua ada komunikasi tertulis, written communication. Ini menulis dengan membaca. Contohnya pesan singkat chatting, email, surat kartu pos, dan lain-lain. Bahasa. Bahasa adalah kode verbal yang merupakan perangkat simbol dengan aturan mencampurkan simbol-simbol yang digunakan agar dapat dipahami pada saat berkomunikasi. Bahasa menurut Larry L. Barker dalam Mulyana 2005 memiliki 3 fungsi, yaitu penanaman atau penjulukan, merujuk pada usaha mengidentifikasi objek, tindakan, atau orang dengan menyebut namanya sehingga dapat dirujuk dalam komunikasi. Dua fungsi interaksi, menekankan berbagi gagasan dan emosi yang dapat mengundang simpati dan pengertian atau kemarahan dan kebingungan. Yang ketiga ada fungsi transmisi, yaitu melalui bahasa kita bisa mendapatkan informasi serta bisa disampaikan kepada orang lain secara langsung maupun tidak langsung. Selanjutnya yaitu menurut Cassandra L. Bloch, agar komunikasi dapat berhasil, bahasa harus memenuhi 3 fungsi. Yang pertama yaitu untuk mengenal dunia sekitar. Melalui bahasa, kita mempelajari apa saja yang menarik minat kita, mulai dari sejarah suatu bangsa yang hidup pada masa lalu sampai dengan kemajuan teknologi saat ini. Contohnya, seperti halnya ketika kita mengetahui sejarah bagaimana Indonesia merdeka dengan negara-negara lainnya seperti ada Jepang, Belanda, Portugis, Spanyol, dan yang lainnya. Yang kedua yaitu berhubungan baik dengan orang lain. Memungkinkan kita untuk bergaul dengan orang lain untuk kesenangan kita dan atau mempengaruhi mereka untuk mencapai tujuan kita. Berhubungan baik ini seperti dalam pertemanan, dalam berbisnis, dalam rekan kerja, ataupun berhubungan baik seperti halnya mahasiswa dengan dosen, di mana ketika kita bergaul, itu untuk kesenangan kita, baik itu kita mendapatkan suatu materi, baik kita mendapatkan suatu keuntungan, di mana juga kita mempunyai tujuan bersama, sampai akhirnya kita mempunyai hubungan baik dengan orang lain. Dan yang ketiga yaitu menciptakan koherensi dalam kehidupan. Mengatur kita untuk lebih teratur, saling memahami, mengenal diri kita, kepercayaan kita, dan tujuan-tujuan kita. Yang dimaksud ini adalah supaya kita lebih mengenal dan memahami dari bahasa kita bagaimana konteksnya terhadap diri kita sendiri. Selanjutnya yaitu beberapa unsur penting dalam komunikasi verbal. Yang pertama yaitu adalah bahasa. Bahasa merupakan simbol atau lambang yang memungkinkan berbagai makna. Lambang bahasa yang dipergunakan dalam bahasa lisan, tertulis pada kertas maupun elektronik. Sama halnya seperti dijelaskan pada Anggi, yang pada saat ini kita sedang laksanakan ini merupakan salah satu contoh bahasa lisan. Bahasa tertulis itu seperti halnya ketika seorang murid ataupun seorang mahasiswa yang mencatat makna dari sebuah catatan dosen yang berada di papan tulis, ataupun elektronik yang seperti dijelaskan oleh Anggi seperti ada email, adapun kita WhatsApp, SMS, dan yang lainnya. Yang kedua yaitu keterbatasan bahasa.
ada keterbatasan dalam jumlah kata, kata bersifat ambigu dan kontekstual. Maksudnya itu di mana kata ambigu ini kata-kata yang mempresentasikan persepsi terhadap orang-orang berbeda. Jadi persepsi orang terhadap kata-kata ini ada yang satu tujuan ataupun ada yang beda tujuan. Contohnya, tubuh orang itu berat. Kita mengibaratkan sedang membicarakan sebuah gestur tubuh seseorang. Tapi ada juga yang bilang, kepala saya berat. Orang akan berpikir, kepala berat gitu. Sedangkan persepsi orang yang berbicara seperti itu adalah mungkin kepalanya sedang pusing ataupun migrain sebelah gitu. Walaupun ujian itu berat, mungkin persepsi orang yang tidak mempunyai satu tujuan persepsi akan berpikir bahwa ujian berat entah itu ditenteng ataupun dibawa-bawa gitu. Sedangkan konteks seseorang yang berbicara ujian berat itu misalnya ujiannya sulit, ujiannya di luar dari kemampuan setiap seseorang tersebut. Dan yang ketiga yaitu kata-kata mengandung bias budaya. Dan yang keempat adalah makna kata. Yang mengandung bias budaya ini sebagai kata-kata yang diartikan sama. Misalnya, untuk orang Minang, awak itu adalah saya atau kita. Tetapi dalam bahasa Melayu, itu berarti kamu. Jadi terjadinya kesalahpahaman di antara dua budaya dalam satu kata. Dan di makna kata, yaitu adanya hubungan antara kata simbol verbal dengan manusia. Dan di mana dari kata-kata tersebut mempunyai unsur makna yang sangat berarti. Akan dilanjutkan oleh Meiliana. Oke, selanjutnya ada komunikasi nonverbal. Menurut Larry A. Samovar dan Richard E. Potter, komunikasi nonverbal mencakup rangsangan kecuali rangsangan verbal yang dihasilkan oleh individu dan penggunaan lingkungan oleh individu yang memiliki nilai pesan dari pengirim atau penerima. Komunikasi nonverbal ini adalah komunikasi yang tidak menggunakan kata-kata tetapi menggunakan bahasa tubuh seperti mimik wajah, gerakan tubuh, serta penggunaan pakaian, gaya potong rambut, cara berbicara seperti intonasi, penekanan, gaya emosi, dan gaya bicara. Nonverbal ini juga bisa diartikan sebagai tindakan-tindakan manusia secara sengaja dikirimkan dan diinterpretasikan seperti tujuan dan memiliki potensi adanya umpan balik dari penerima. Dalam kehidupan nyata ini jenis komunikasi nonverbal lebih banyak digunakan sehingga nonverbal bersifat tetap, selalu ada, dan jujur karena dilakukan secara spontan dalam mengungkapkan suatu hal. Lalu ada komunikasi nonverbal memiliki beberapa fungsi. Yang pertama dapat mengulangi perilaku verbal. Ini seperti kita saat untuk mengungkapkan ya atau tidak, kita menggelengkan kepala dan mengangguk seperti itu. Lalu ada memperteguh, menekankan, atau melengkapi perilaku verbal. Ini seperti saat kita mungkin sedang melambaikan tangan untuk mengucapkan selamat tinggal atau sampai jumpa. Yang ketiga, ada perilaku nonverbal dapat menggantikan perilaku verbal. Ini contohnya seperti saat kita di jalan raya, lalu kita ketemu dengan pengendara yang lawan arus, lalu kita menyilangkan tangan seperti ini, kita menandakan bahwa dia nggak boleh lawan arus gitu. Seperti saat pacar atau gebetan mulai berpura-pura batuk atau menunjukkan tenggorokannya saat makan, yang artinya dia butuh minum atau haus. Ini bentuknya seperti kode-kode gitu. Lalu yang terakhir ada perilaku nonverbal dapat membantah atau bertentangan dengan perilaku verbal. Ini maksudnya seperti saat pasangan sedang mencoba pakaian di mall,
dan dia minta pendapat pasangannya, kita kita mengatakan kurang cocok, kurang pas di kamu. Lalu ada selanjutnya dari jenis-jenis komunikasi nonverbal. Yang pertama ada bahasa tubuh, proses pertukaran pemikiran melalui isyarat seperti ekspresi wajah, pandangan mata, sentuhan, diam, waktu, postur tubuh, serta gerakan tubuh. Yang kedua ada isyarat tangan seperti melambaikan tangan atau memperagakan jumlah angka. Yang ketiga ada gerakan kepala seperti mengangguk untuk mengatakan ya dan menggelengkan kepala untuk tidak. Yang keempat, postur tubuh dan posisi kaki seperti menaruh tangan di pinggang atau berkecak pinggang itu menunjukkan sikap, mungkin dia memiliki sikap tegas dan berkuasa. Lalu yang kelima ada gerakan mata melihat berkedip, menatap, dapat menunjukkan berbagai emosi dalam diri, seperti saat berpapasan dengan orang yang kita sukai, kita biasa membuang pandangan ke arah lain. Yang keenam ada sentuhan seperti bersalaman, menggenggam tangan, mengelus, atau melakukan pukulan. Yang ketujuh ada diam, memiliki arti yang susah untuk diterka, jadi diam ini tidak selalu memiliki arti negatif. Seperti diam untuk mengatakan tidak, tetapi tidak selamanya memiliki arti seperti itu. Yang kedelapan ada busana, memiliki tampilan diungkapkan melalui penampilan tubuh, pakaian, dan kosmetik, seperti dia membentuk citra dari dirinya. Yang kesembilan, orientasi ruang dan jarak pribadi. Ini seperti kita secara tidak sadar tuh memisahkan diri dari lingkungan, atau bisa kita tahu ya seperti itu deh pokoknya, seperti cara tidak sadar memisahkan diri dengan orang lain. Oke, sekian dari materi komunikasi verbal dan non-verbal dari kelompok kami. Kami ucapkan terima kasih.